Artinya ada anomali dengan ketersediaan media pembelajaran yang mudah, akses informasi yang mudah, juga membuat perilaku yang malas. Nah, ini gimana pandangan Ardi? Ya, saya pikir Bagaimana posisi radio urgensinya? ya. Urgensi radio dulu dengan urgensi keberadaan radio hari ini. Di mana kira-kira bedanya? Kalau kita lihat ibu-ibu guru, para guru ada yang hanya tugasnya mengajar, tapi tidak mendidik. Ini kan persoalan. Dosen juga begitu. Semuanya. Jadi kita coba bisa bertemu di ruang diskusi yang sangat berpengaruh hari ini di Aceh. Allahu Akbar. Ardi, kami beruntung ingin mendiskusikan banyak hal soal perjalanan hidup Ardi, soal perkembangan atau perubahan perilaku masyarakat di era digital yang saat ini, ya. Kemudian juga aktivitas Ardi atau pandangan Ardi terhadap dunia pendidikan juga, karena Ardi juga aktif di dunia pendidikan. Nah, yang pertama saya awali, bisa juga diceritakan singkat saja, siapa Ardi sebenarnya? Waduh. Pertama, saya Ardiansah, tentunya teman baik, sahabat baik dengan Pak Muklis. Kami sama-sama di Naraniri di jurusan konseling ya di UIN Naraniri hari ini. Di kampus saya dulu di pers mahasiswa, kemudian dari kampus keluar bekerja, belajar, terjerumus tanda kutip di radio, sebuah radio anak muda di Banda Aceh, yang di situ tempat saya belajar juga akhirnya di media radio. Jadi setelah ada dulu di sekitar berarti 17 tahun yang lalu mendapatkan pendidikan pelatihan di pers kampus, kemudian keluar belajar dan bergelut di dunia radio. Kemudian setelah tsunami ada program distribusi informasi. Saat itu mungkin kita tahu, setelah tsunami itu ada banyak spot-spot penyebaran informasi yang hancur infrastrukturnya. Salah satunya adalah yang paling sangat efektif menyebarkan informasi melalui media radio. Dan dengan dukungan KBR 68H, maka didirikanlah radio di beberapa daerah, dan saya karena saya berasal dari Nagan, kembalilah ke Nagan dengan mendirikan radio di Nagan saat itu dengan dukungan KBR 68H. Dan akhirnya setelah belajar banyak di radio di Banda Aceh, mungkin saya sebut saja radio anak muda, itu radio flamboyan. Kemudian tahun 2005 saya kembali ke Nagan dan dengan dukungan KBR 68H mendirikan radio di Nagan, dan ya seperti itulah aktivitasnya. Mungkin itu tentang saya. Yang lain saya pikir standar-standar saja. Seorang ayah, berstatus sebagai seorang ayah, suami dari satu orang istri ya. Jadi ini anak yang besar sudah kelas. Oh ya, saya memiliki 3 orang anak, 1 putra, 2 putri. Jadi alhamdulillah saya memiliki putri kembar, Pak Muklis. Jadi satu. Itu soal itu. Mungkin ya, anak saya yang pertama itu sudah tahun ini kelas 3 di Aliyah. Yang kedua itu putri kembar, jadi 3. 2 kelahiran, 3 orang putra putri. Dahsyat. Jadi poin penting tadi kan Ardi memang sejak mahasiswa sudah aktif di media pers kampus. Ya, di pers kampus. Kemudian keluar ke kampus di media radio. Nah, bisa nggak diberi gambaran bagaimana posisi radio urgensinya? Urgensi radio dulu waktu Ardi harus kembali ke kampung mendirikan radio. Dengan urgensi keberadaan radio hari ini, di mana kira-kira bedanya? Kalau kita lihat hari ini radio itu pada saat itu, misalnya di Nagan. Nagan itu terdiri dari 222 desa, 10 kecamatan, 25 mukim. Hafal kali ya? Dengan jumlah penduduk di tahun 2005-2006 itu 125.000 jiwa. Dan saat itu ada
kalau saya tidak salah ada 16 desa terkena tsunami, 2 kecamatan di 16 desa itu di 2004 itu tsunami. Nah, koran lokal yang beredar di sana itu saat itu kalau saya tidak salah ini itu hanya sekitar ratusan, tidak sampai 500-an lembar, dan berada di kantor-kantor pemerintah, warung kopi dan segala macam. Nah, saat itu kan proses rehab rekon. Kalau kita ulang di 2005 itu ada banyak program sosialisasi, ada peringatan dini, ada macam-macam. Kalau misalnya mengandalkan, mohon maaf nih kawan-kawan cetak misalnya, itu tidak akan sampai informasinya. Ya, Nah, dan telat besoknya. Apalagi kalau di Nagan itu koran hari ini dibaca besok. Ya. Saat itu. Nah, jadi kalau makanya ada beberapa ada beberapa dimensi mungkin konflik, tsunami dan pasca rehab rekon saat ini. Jadi kalau dulu orang mendengarkan radio itu memang informasinya cepat. Ya. Dan dia bisa kalau mungkin di zaman konflik itu kawan-kawan jurnalis radio, walaupun kami tanda kutip jurnalis radio itu masih dianggap jurnalis kelas 2. Mungkin perasaan saya. perasaan saya. Jadi perasaan saya mungkin kan. Nah, misalnya kita bisa melaporkan langsung. Saya misalnya dulu di Radio Flamboyan, ingat sekali saya laporan langsung pertama saya itu tentang mogoknya angkutan kota atau lebih-lebih di Darussalam. Jadi dari studio saya belum ini masih magang. Jadi penyiar di studio kalau saya tidak salah itu senior saya sama Kak Devi Padiana kalau saya tidak salah. Jadi pagi jam 10 beliau telepon, "Ardi, ada demo ya?" Saya pikir itu secara langsung. Melaporkan secara langsung. Jadi saya langsung melaporkan. Baik, sebutannya baik Gabinong, saat ini saya sedang berada di lapangan Tugu Darussalam dan saat ini sedang terjadi mogok angkutan lebih-lebih jadi mahasiswa bla bla bla. Jadi gitu. Nah, kemudian mungkin saat itu yang dibutuhkan adalah kecepatan. Kecepatan. Nah, dan radio mendapatkan itu. Ya. Nah, kemudian di samping murah, aksesnya cepat. Orang kan mendengarkan radio itu kan bisa dengan melakukan aktivitas apapun, sambil membaca, sambil ngopi, dan pada saat itu walaupun penyiarnya tidak hadir dalam ruang, tapi dia hadir dalam ruang. Misalnya begini, penyiar menyampaikan, baik para pendengar, mungkin sebelum Anda tidur Anda harus cek dulu pintu kamar Anda, pintu rumah Anda, jendela mungkin. Dia kan hadir dalam rumah itu. Nah, atau misalnya kalau kita sedang pagi-pagi nih, bagi yang sedang persiapan menuju ke kampus atau ke kantor, jangan lupa coba dilihat dulu rambutnya sudah. Jadi kita kan menggerakkan. Betul. Atau bagi yang sedang duduk di warung-warung kopi, jangan lupa waktunya dia menggerakkan tangannya. Betul. Jadi antara penyiar dengan pendengar itu punya hubungan yang nah itu mungkin saat itu. Nah, berarti urgensinya jelas, dekat sekali. Karena pertama ramah, murah, dia masuk. Nah, kalau sekarang dengan kondisi yang sangat luar biasa ini, kita pernah mendengar atau sering kita dengar bahwa mendengarkan radio di smartphone. Ya. Nah, sekarang ada ya. Dan ada sekarang. Dan itu diiklankan oleh radio itu sendiri. Betul. Namanya streaming. Jangan lupa dengarkan kami juga di streaming bla 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 dan baik. Nah, itu dia. Sekarang ada perubahan perilaku pendengar radio atau perilaku pendengar radio atau perilaku pengguna media massa. Perilaku ada perubahan. Betul. Di era digital society yang sangat luar biasa ini, maka radio tidak sedekat dulu lagi. Mungkin ini agak ada juga mungkin di masyarakat kita. Di tempat saya itu ada ibu-ibu atau jamaah masjid atau kelompok masyarakat. Kalau ngobrolnya gini, nai pegah bah HP. Ada disampaikan di HP. Yang kan nai pegah dalam HP. Nah, jadi nai pegah Pak YouTube. Nah, ya, mungkin kalau YouTube nggak terlalu ini kan, maksudnya nai pegah HP. Kenal dalam HP. Nah, artinya ada perubahan.
ada perubahan perilaku penikmat atau perilaku pengguna media. Ini kan luar biasa. Jadi saya pikir radio di tengah gempuran digitalisasi juga masih memiliki tempat juga. Walau mungkin harus kerja keras. Harus bertahan. Dan saya yakin dengan sumber daya muda saat ini, anak-anak muda sekarang lebih kreatif. Walaupun mungkin tidak didengar radionya, tapi bisa dikelola streamingnya. Nah, saling menguatkan. Dan kalau kita lihat TV juga seperti itu. Ada program reguler yang memang di TV, ada program yang di YouTube-nya, di TikTok-nya. Kemudian ada potongan-potongan adegan yang kemudian menjadi saya kadang FYP atau apa. Nah, ini mungkin harus menjadi catatan bagi kita semua bahwa digitalisasi ini atau digital society ini adalah bukan sesuatu yang ditakuti. Harus kita hadapi. Dan itu sudah berada di depan kita. Jadi radio dan sekarang alhamdulillah radio di Nagan itu sudah lama meninggalkan kita. Ya, yang punya Ardi itu ya. Sudah lama meninggalkan kita. Tapi itu bisa nggak? Masa diceritakan sedikit. Dulu Ardi 2005 mendirikan radio. Di sana orang-orang nggak mimpi pun mendirikan radio daerah. Ardi punya kesempatan itu. Kemudian saya kan ikut menyaksikan dari jauh bahwa Ardi itu sukses, jalan, radionya keren dan jadi didekati banyak pejabat. Nah, tiba-tiba saya waktu berkunjung sana udah cuma tinggal bangunannya aja. Anak-anaknya pun nggak ada lagi. Nggak bisa nggak diceritakan kenapa kok bisa. Jadi kalau bagi pemain baru, katakanlah saya ini sebagai pemain baru di dunia radio di Aceh, salah satunya memang bagaimana kita mempertahankan agar kita tidak bisa bernafas. Nah, bernafas itu kan iklan. Dukungan program misalnya dari sponsor, intinya bagaimana agar ada bisa pemasukan. Dan di daerah, pengalaman saya ini mungkin berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Di Nagan itu sulit sekali kita mendapatkan sponsor dan iklan nasional. Karena kenapa? Saya pernah bertemu dengan beberapa kawan-kawan yang istilahnya agensi iklan. Saya menyampaikan, saya ada radio di Nagan dengan jumlah penduduk sekian, dengan ini, saya cerita. Mereka tanya, apakah produk kami dipakai sama pendengar Anda di sana? Dia kan bingung, saya tanya. Kenapa bertanya seperti itu? Karena tidak ada catatan penjualan di daerah. Di Nagan itu produk produk yang dijual itu tidak ada pencatatan penjualan di Nagannya, tapi ke Melabuhnya. Karena begini, Nagan Raya itu kabupaten yang pemekaran dari Aceh Barat. Jadi catatan penjualan itu masih Aceh Barat. Padahal yang beli itu orang Aceh Jaya, orang Nagan Raya. Tapi catatan penjualan, jadi pengiklan atau yang punya produk menganggap bahwa ini orang Aceh Barat nih yang beli produknya nih. Maka biaya iklannya dimasukkan ke Aceh Barat. Jadi ya kawan-kawan di Aceh Barat yang mendapatkan kesempatan itu. Nah, ini mungkin menjadi persoalan juga pada saat itu. Nah, kemudian ada pula hal lain, misalnya program pemerintah. Jadi kita kan berharap nih, tetap berharap dukungan pemerintah melalui program-programnya. Nah, pemerintah tidak bisa mendukung sepenuhnya karena kita ini adalah swasta. Pemerintah punya, jadi dia kalau radio itu ada lembaga penyiaran publik, RRI, lembaga penyiaran swasta, seperti radio swasta itu ada lembaga penyiaran komunitas. Nah, di komunitas ini kalau dulu sepengetahuan saya itu tidak bisa ngambil iklan. Di swasta dia tidak bisa mungkin bukan tidak bisa, dia agak sedikit tidak full mungkin dukungan dari pemerintah. Karena pemerintah harus memanfaatkan lembaga penyiaran publiknya. Nah, kalau misalnya di sebuah daerah itu tidak ada lembaga penyiaran publiknya atau tidak menjangkau layanan siarannya, baru boleh bekerja sama dengan lembaga penyiaran swasta. Nah, mungkin seperti itu. Tapi di periode 2006 sampai 2010 pemerintah Nagan Raya, pemerintah Aceh juga karena mungkin banyak program sosialisasi saat itu masih proses rekon, ada BRR, maka bisalah. Pasca itu megap-megap.
Enggak. Apa tidak ada upaya lain supaya dia bertahan? Apa namanya, Radio Nara FM? Radio Nara FM. Jadi memang di Barat Selatan itu yang bertahan saat ini, setahu saya ada di Melabuh, Radio Dalka itu memang sudah sangat senior. Berat memang, apalagi di daerah baru. Tapi singkat nih, pengalaman apa yang dapat dibagi dari Ardi mendirikan, mengelola sampai dengan keluar dia, habis dia almarhum, yang dapat dibagi ke kami? Apa yang... Ya, saya pikir kalau kita tarik lagi ke soal digital society, memang harus ada banyak skema-skema. Nah, mungkin saat itu saya tidak mempersiapkan diri ketika katakanlah tanda kutip infansi digital society ini. Padahal kalau misalnya radionya tetap, kalau dulu saya itu 18 jam. Mungkin kita kurangi siarannya tidak 18 jam dengan pemotongan biaya produksi, kita perkuat di online-nya katakanlah seperti itu. Jadi kita perkuat link digitalnya. Jadi mungkin itu bisa dilakukan. Nah, jadi saya pikir kalau itu dipersiapkan dari awal, lebih awal, mungkin dia tidak cepat almarhum. Tidak cepat almarhum, dia bisa bertahan. Nilai yang dapat dibagi berarti memang konsistensi perlu, tapi planning jangka pendek harus ada. Itu juga harus ada. Karena perubahan di katakanlah industri media ini begitu cepat, sangat cepat. Kalau dulu ada mailing list misalnya di email, sekarang ada grup WA, sangat cepat dan kita tidak bisa tidak bisa untuk tidak menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat. Bukan perubahan yang salah, tapi kita yang tidak siap. Yang tidak siap. Betul. Jadi perubahan terus, hari ini begini, besok begini, macam-macam. Nah, nilainya adalah betul. Dunia semakin bergerak, kita nggak bergerak. Itu dia. Dunia sangat dinamis dan sangat dinamis, luar biasa dinamis. Tapi kalau belajar dari pengalaman Ardi itu, Sago TV ini belum ada apa-apa nih. Saya pikir Sago sudah menemukan momentum. Sago sudah menemukan momentum dengan beragam tema keacehan, dengan beragam isu-isu aktual. Cuman kalau mungkin seperti Pak Muklis sering sampaikan bahwa kita katakanlah ini adalah jasa atau ini adalah layanan. Yang kita layani itu adalah Gen Z dan Gen Y. Betul. Dan terbukti Bang, Sago TV yang banyak nontonnya. Itu dia. Jadi kalau saya ingat sekali itu Pak Alwin Abdullah, guru saya, Flamboyan FM. Beliau tetap fokus di Flamboyan itu tetap fokus di segmen anak mudanya. Segmen anak muda. Dan beliau, saya dulu di divisi pemberitaan, saya sering diskusi dengan kawan-kawan, ada kawan-kawan saya ada di Dikardiansa ada. Mereka bilang, ini radio anak muda. Jadi kalaupun kita sajikan pemberitaan untuk anak muda. Apa pemberitaan anak muda? Sport, gaya hidup. Apakah mereka tidak suka politik? Suka. Tapi bagaimana kita mengemas? Nah, saya dulu Radio Nara FM itu karena dia satu-satunya radio di Nagan Raya. Jadi saya harus melayani semua pendengar, semua umur. Jadi misalnya pagi saya putar lagu dangdut. Untuk mak-mak. Karena orang-orang bekerja dan segala macam. Siangnya saya putar lagu pop untuk anak-anak muda. Seperti itu. Nah, saya pikir Sago juga seperti itu. Sago harus fokusnya di Gen Z dan Gen Y itu yang sangat luar biasa, potensinya saat ini di Aceh. Dan mereka hampir 50%. Itu dia, 52% ya. Jadi Sago sudah menemukan momentum itu. Saya pikir tinggal saya sering diajak sini. tapi capek juga, capek untuk mempertahankan sebenarnya. Nah, itu dia, konsistensi dan karena kita buka lah, kan operasional kan besar juga. Ya, tapi saya pikir sekarang kan orang soal kejar viewer, kejar
subscriber. Itu dia. Namun ketika misalnya ini tidak diteruskan, mungkin momentum yang sudah ada ini juga karena sulit mengulang momentum. Berarti Sago nggak boleh mengikuti Nara FM. Jangan, jangan, karena ini sudah momentumnya sudah tepat, waktunya sudah pas, iklimnya sudah ada, istilahnya ya kalau mungkin dulu Nara FM ada juga akan menguatkan ini. Nah ini Sago sudah punya atmosfer yang luar biasa, tinggal kita kelola. Bagaimana misalnya ada serangan badai, apa harus kita siapkan? Ada serangan kemarau, apa yang harus kita siapkan? Atau musim hujan? Serangan kemarau. Karena tidak mungkin kemarau terus kan. Tapi momentum ini harus dijaga. Dan Sago telah memiliki, menurut saya Sago sudah mendapatkan momentum itu. Oh, luar biasa. Tapi ini yang tadi Adi bilang menarik tuh soal perubahan perilaku pengguna media. Ya kan? Ini kan beda-beda. Khusus untuk Aceh atau di pengalaman Ardi di Nagan misalnya, kecenderungan generasi kita ini itu apa yang salah? Apa yang salah dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan media yang mudah? Ini pengalaman kemarin misalnya saya ngajar, kita suruh buat tugas anak-anak. Mereka sebenarnya kan tinggal buka jurnal, nah, kan mudah sekali itu. Tinggal buka jurnal, tinggal mereka kasih resume. Saya minta mereka tulis resume jurnal. Dan resume jurnal kan perlu jurnalnya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Mereka di Google apa dah. Jadi bukan jurnalnya yang diresume. Nah, artinya ada anomali dengan ketersediaan media pembelajaran yang mudah, akses informasi yang mudah, juga membuat perilaku yang malas. Nah ini gimana pandangan Ardi? Ya saya pikir teknologi, kita tidak bisa menyalahkan teknologi. Itu yang pertama, bahwa itu sebuah keniscayaan. Persoalannya adalah kita mungkin tidak gagap menggunakan teknologi, tapi kita gagap peruntukannya terhadap teknologi itu. Kita masih gagap untuk peruntukan. Kalau kita yakini bahwa teknologi itu kan mempermudah kita, apapun itu, teknologi informasi, teknologi apapun itu namanya, apalagi teknologi informasi di era digital society ini untuk memudahkan semua kita. Kalau misalnya kita dulu bangga memiliki kartu pustaka wilayah, bangga kita memiliki itu, mungkin Gen Z, Gen Y, anak-anak sekarang, mahasiswa sekarang, generasi sekarang, ya itu tidak menganggap bahwa apa yang lebih dengan memiliki kartu pustaka gitu. Kalau dulu kita mungkin sering berpose di depan rak-rak buku, ya kan, dengan berbagai pose, mereka nggak berpose seperti itu. Nah, saya pikir memang harus ada harus ada katakanlah arahan atau harus ada pencerahan kepada kawan-kawan muda ini, para generasi Z dan Y ini, bahwa di zaman Anda ini itu lebih membuat Anda akan lebih baik dari kami. Betul. Nah, mungkin itu harus kita sampaikan bahwa kalau dulu orang tua kita sekolahnya susah, pakai kapur dan segala macam, kita udah pakai spidol, anak-anak sekarang udah pakai ballpoint. Nah, kita harus sampaikan bahwa pada masa Anda saat ini itu Anda lebih baik dari kami. Enggak, artinya apa penyebab yang perubahan perilaku malas, adab kurang? Ya kan, ini pengalaman. Kita interaksi dengan mahasiswa. Nah, ini kan dua hal yang sangat anomali dengan ketersediaan sumber belajar yang mudah, dengan akses informasi yang mudah, yang murah, nggak perlu duit. Tapi pada sisi lain malas untuk mengakses. Lalu dengan chip, dengan Facebook, dengan media sosial lain yang mereka sedang studi. Yang kedua itu adab tadi. Saya tidak dalam rangka membela perilaku ini, tapi saya mengajak kita, apalagi saya memiliki seorang anak yang sudah dewasa, kelas 3 MAN. Pola kita, apa yang kita dapatkan
dengan orang tua kita. Dan cara kita. Nah, karena saya tidak tahu siapa yang sampaikan sebuah kalimat yang sangat luar biasa itu, anak kita milik zamannya. Ya. Bahwa dia adalah betul anak kita, tapi dia adalah milik, dia itu berada di zamannya. Dia milik zamannya, bukan milik zaman kita. Nah, nilai-nilai moral itu harus memang ditularkan, disampaikan. Saya pikir memang harus ada evaluasi, harus ada bertanya pada diri apakah kita juga menularkan nilai-nilai itu. Bahwa misalnya mereka menurut kita salah, ya harus ada perbaikan. Oke. Nah, perbaikan. Ardi kan aktif di Majelis Pendidikan Daerah Negaraya. Ya. Menemukan nggak dua hal tadi? Artinya secara persoalan pendidikan kita secara umum di Aceh, Ya. itu kan bukan hanya persoalan mutu pendidikan yang rendah. Betul. Persoalan guru harus bekerja berbasis pada schedule, Ya. nah, kan? Tapi di luar schedule itu nggak mau. Ya. Nah itu kan berbeda jauh dengan praktek dulu kita. Ya. Guru kita nggak ada schedule pun dia masuk. Kita pun walaupun kita misalnya bandel tapi kita hormat. Ya. Nah ini kan sesuatu hal yang berbeda. Nah menurut pengalaman Ardi yang aktif di Majelis Pendidikan Daerah Negara ya, menemukan nggak dua hal itu atau ada yang lain? Ya. Di MPD atau Majelis Pendidikan Daerah Negaraya kita juga mendiskusikan soal ini, bahwa kita tidak hanya lihat soal mutu pendidikan, tapi juga soal akhlak, soal adab. Ya, kita temukan itu memang ada banyak hal memang, dan kita sepakat bahwa kita harus punya keteladanan, kita harus punya contoh. Anak-anak itu harus diberi contoh. Jadi pendidikan tidak mesti hanya teknologi, tapi Ya. juga teladan. Keteladanan. Kalau saya pribadi menyampaikan bahwa nampaknya kita hampir kehilangan keteladanan, nampaknya. Tapi saya tidak ingin mengatakan kita sudah hilang contoh, tidak. Tapi sepertinya anak-anak itu tidak mendapatkan contoh. Apa ininya, Ya. reasonnya, alasannya? Sekarang di level seperti Pak Muklis katakan tadi, guru, ibu-ibu guru, para guru, ada yang hanya tugasnya mengajar, tapi tidak mendidik. Ini kan persoalan. Dosen juga begitu. Semuanya. Jadi kita coba kritik diri sendiri. Jadi misalnya saya nih, kebetulan juga ngajar di kampus di Nagat. Kita harus tidak hanya mengejar materi ajar, Betul. tapi kita juga misalnya hal kecil. Kita minta kepada mahasiswa atau mahasiswi untuk berpakaian rapi misalnya. Kita tidak rapi. Kita mengajak mereka untuk berkomunikasi dengan baik, tapi kita dalam ruangan marah-marah. Nah, itu dia. Itu dia. Bisa. Kita mengajak mereka untuk bersabar, tapi kita penuh amarah. Betul. Kita mengajak mereka untuk ikhlas, tapi kita dengki terhadap mereka. Nanti, saya kasih nilai yang tidak baik, tidak saya luluskan. Jadi saya pikir kalau di MPD Nagan itu ada sebuah gini. Dengan kondisi saat ini, mari kita semuanya menyalakan satu lilin. Ya. Saya menyalakan satu lilin, Pak Muklis satu lilin, Sago satu lilin, orang lain satu lilin. Betul. Sehingga akan terang. Karena memang kalau tidak kita mulai menghidupkan masing-masing satu batang lilin, maka ini gelap. Dan ini sedang terjadi. Dan saya menunjukkan lilin kawan saya. itu persoalan akhirnya. Nah, itu dia. Jadi misalnya situasinya mati lampu, kita berharap genset hidup, genset tidak hidup. Kemudian kita memaki-maki PLN, juga tidak. Sekarang kondisinya kan seperti itu. Lampu mati, dunia pendidikan suram, kata orang, tidak ada keteladanan, tidak ada contoh. Berharap genset hidup dengan memaki-maki PLN. Solusinya kan tidak ada. Caranya, ayo kita masing-masing hidupkan satu batang lilin sambil menunggu listrik kembali normal. Saya sudah dapat cluenya. Saya sudah dapat cluenya. Cluenya adalah nanti disanggah deh. Cluenya adalah kita di Aceh ini perlu menebarkan nilai-nilai pencerahan. Ya. Orang pandai banyak, orang kaya banyak. Ya.
tapi orang pandai tidak menjadi teladan tadi. Tidak menjadi Orang contoh. Tidak menjadi contoh. Orang kaya tidak Orang memberi. kaya tidak dermawan misalnya, orang miskin yang tidak tahu diri. Ini kan persoalan. Jadi artinya itu nilai-nilai pencerahan Ya, itu tidak terdistribusi dengan baik. ya itu dia. Padahal kalau kita lihat di Aceh ada lembaga pendidikan formal, informal, daya-daya cukup banyak di Aceh, sekolah kita cukup banyak di Aceh. Ini kan tidak hanya menjadi tugas tengku-tengku, Betul. tidak hanya menjadi tugas para ibu-ibu dan bapak guru. Guru dituntut banyak hal. Orang tua juga harus dituntut banyak hal. Betul, Bayangkan seorang gini, ada orang tua, mungkin saya juga seperti itu, dari rumah mengantarkan anak sampai ke gerbang sekolah dengan harapan anak saya akan lebih baik. Iya. Si guru ketika menerima anak saya yang saya antar itu berharap semoga orang tuanya ada mengajarnya di rumah, Berkontribusi, ya. ada berkontribusi, ada membantu. Nah, orang tua ini kan udah urusan guru. Jadi saya pikir memang untuk Aceh, untuk kita semua, mari kita memulai menghidupkan satu batang lilin agar semuanya menjadi terang, tanpa harus memaki Betul. suplai listrik. Ya, yang Menarik, itu tiba-tiba itu dia. menarik kalimat itu. Itu Ardi. dia. Menarik. Karena memang kita sekarang kan saling menyalahkan, tidak mau berbuat, tidak orang berbuat pun kita kata-katain. Ya. Padahal kita nggak pernah buat. Padahal kita punya kemampuan, punya alat secara fisik, kita punya ini normal kita bisa. Tapi orang-orang yang kita lihat yang sudah mulai bergerak pun kita hajar kan. Yang hajar pun kawan sendiri. Rumah besar tidak akan besar kalau tidak ada rumah kecil. Betul. Kenapa rumah itu dikatakan besar? Karena ada pembanding rumah kecil di sebelahnya. Orang kaya tidak akan disampaikan, tidak akan ada lakap kaya kalau tidak ada orang miskin. Jadi semua itu saling membutuhkan. Dan ayolah, udahlah, berhenti menyalahkan. Betul. Mari, saya juga seperti itu. Mungkin pada kesempatan ini di ruangan yang ini adalah pembelajaran bagi saya. Apalagi dulu kita di kampus kan sering bilang bahwa pendidikan itu nomor satu. Tapi kan kita tidak pernah menyatakan bahwa memaki, menyalahkan adalah solusi. Betul. jadi ini harus segera diubah. Sama juga misalnya Pak Muklis punya katakanlah punya dosa. Pada saat saya sedang bercerita tentang dosa Pak Muklis, pada saat yang sama pula Pak Muklis sedang bersujud memohon ampun. Dan sujud Pak Muklis itu memohon ampun itu proses. Saya masih ngata-ngatain Pak Muklis bahwa Pak Muklis adalah seorang pendosa. Di saat yang sama misalnya sujud Pak Muklis itu mendapatkan ampunan dan saya mendapatkan dosa. Di saat kawan-kawan, ibu bapak guru, semua orang sedang berusaha mengajar, untuk memperbaiki, kita lakukan. memaki. Ya. Ayo, apa yang terjadi? Realita ada aja. Tapi di semua provinsi lah ya. Ya kita nggak mau menjelek-jelekan Aceh juga kan, tapi mari kalau saya katakan mari kita semuanya menghidupkan satu batang lilin untuk bisa menerangi. Jadi saya menghidupkan satu batang, Pak Muklis, semua kita, ayo kita mulai. Luar biasa. Makasih Di, ini betul-betul Ardi sedang meniupkan satu batang lilin juga. Saya ikut Ardi aja. Nggak, masing-masing ayo kita hidupkan satu batang lilin untuk tetap terang ya kan. Baik, makasih Ardi, Ya. makasih atas kunjungannya, telah berbagi di ruang Sago TV ini. Ini ruang bersama sebenarnya, ruang untuk kebaikan. Jadi ini nilai kebaikan yang ingin kita. Ardi dengan pengalaman sudah banyak sekali membawa nilai kebaikan dan kita ingin meniru Ardi. Enggak lah. Makasih Ardi. Demikian rekan Sago TV, diskusi kami dengan Ardiansyah, teman dan guru saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.